Halo adik-adik, hari ini saya akan coba jelaskan ya jawaban daripada latihan kita ya untuk menghadapi UH1 matematika ya. Nah, ini kita mulai dari nomor 1 ya. Nah, latihannya itu seperti ini, berilah tanda lebih besar atau lebih kecil ya yang benar dari soal berikut. Nah, di sini ada bilangan 236, kemudian ini apakah nanti lebih kecil atau lebih besar dari minus 420 ya. Jadi kalau ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif sudah jelas pasti lebih besar yang angka atau bilangan bulat positif. Jadi jawabannya ini nanti 236 itu lebih besar daripada min 420. Jadi nanti jawabannya adalah seperti ini. 236 lebih besar dari min 420 ya. Oke, itu nomor 1. Sekarang untuk nomor 2, tentukan hasil penjumlahan berikut. Ini ada bilangan bulat asli, bilangan asli dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 50 ini dijumlahkan semua. Nah, cara mengerjakannya kita bisa ya memakai model penjumlahan model Gauss ya. Jadi penjumlahan model Gauss itu seperti ini. Kalau ada angka bilangan asli mulai dari angka 1 dijumlahkan terus sampai ke angka terakhir misalkan angka 50, maka kita perlu memperhatikan angka pertamanya berapa yaitu angka 1 dan angka terakhirnya angka berapa yaitu di sini misalkan 50. Nah, rumusnya untuk penjumlahan sebelum kita menghitung jumlahnya, kita hitung dulu ada berapa sih jumlah anggota ya dari 1 sampai 50 ini ya. Nah, sebenarnya kalau dari angka 1 gampang, kita tinggal lihat saja angka awalnya 1 kemudian akhirnya 50, berarti udah pasti nanti jumlah anggotanya 50 ya. Nah, bagaimana kalau nanti penjumlahannya itu dirubah, tidak mulai dari angka 1 melainkan dari angka 4 misalkan. Nah, kalau hal yang seperti itu, kita tidak bisa langsung lihat angka terakhirnya 50 itu mewakili jumlah anggota, tapi kita harus memakai rumus ini ya. Jumlah anggota itu nanti cara mencarinya adalah angka terakhir ya dikurangkan dengan angka pertama lalu kita jumlahkan dengan 1 ya. Jadi ini ada angka terakhirnya adalah 50 dikurangkan dengan angka pertama yaitu tadi angka 1. Nah, lalu kita jumlahkan dengan 1 ya. Nanti hasilnya ini saling menghilangkan, min 1 dengan 1, lalu nanti sisanya adalah 50 anggota. Nah, bagaimana rumus penjumlahan bilangan asli dari yang pertama ya, dari angka 1 sampai ke angka 50, kita bisa pakai rumus model Gauss. Ini rumusnya seperti ini ya. Ini S sama dengan setengah kali jumlah anggotanya ada berapa, lalu kita kalikan dengan angka terakhir ditambah 1 atau suku terakhir ditambah 1 ya. Nah, ini angka terakhirnya atau suku terakhirnya adalah 50 dari soal yang kita punya ini ya. Berarti kita masukin di sini adalah 50 tambah 1. Kemudian di sini jumlah anggotanya adalah yang kita cari tadi dengan rumus ini, rumus jumlah anggota yaitu dapatnya ada 50 anggota, kita masukkan ke sini ya. Kemudian nanti ini ada dari rumusnya adalah seperti ini, ada setengahnya ya. Lalu kita masukkan angkanya seperti ini ya. Setengah kali 50 kali 50 tambah 1. Itu setengah kali 50 kali 51 yaitu 25. Itu dari setengah kali 50 lalu kita kalikan dengan ini 51, nanti hasilnya 1275. Itulah hasil jawaban dari nomor 2. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Ke nomor 3 ini adalah penyelesaiannya seperti ini ya, agak panjang. Nah, soalnya adalah seperti ini. Kita disuruh tentukan hasil penjumlahan dari penjumlahan berikut ya. Ada 15 tambah 16 tambah 17 dan seterusnya 18, 19 dan seterusnya sampai 50 ya. Nah, ini mulainya tidak dari angka 1 ya. Maka cara mengerjakannya adalah seperti ini. Kita lihat yang di nomor 3 ya. Jadi ini kita perhatikan sebagai angka pertama, ini adalah angka terakhir 50. Mencari jumlah anggota dari 15 sampai ke 50 adalah pakai rumus umumnya seperti ini. Jadi angka terakhirnya dikurangi angka pertama lalu tinggal kita jumlahkan dengan angka 1.
Jadi nanti ketemu 50 dikurangi angka pertamanya mulai dari 15 lalu ditambah 1. Jadi 50 kurangi 15 itu 35. Nanti kita tambahkan 1 jadi 36. Jadi jumlah anggota dari 15 sampai ke 50 itu ada 36 anggota ya. Nah, kita sudah tahu. Lalu berikutnya bagaimana mengerjakan penjumlahan yang tidak mulai dari angka 1 ya. Maka caranya adalah kita harus rubah bentuk 15 tambah 16 tambah 17 ini sehingga dia nanti muncul penjumlahan dengan muncul angka 1. Lalu nanti muncul angka 2. Lalu nanti muncul angka 3. Nah, dari angka pertama ini keluar muncul penjumlahan dengan angka 1, tentu 15 adalah bentuk lainnya 14 tambah 1 ya kan. Nah, nanti berikutnya juga nanti akan muncul lagi 14 ya secara otomatis. Kenapa? Karena yang berikutnya kita harus munculkan angka 2. Nanti berikutnya kita harus munculkan angka 3. Nanti berikutnya kita harus munculkan angka 4. Maka nanti di depannya ini akan selalu muncul angka 14 ya. Jadi kalau soalnya berbeda tentu nanti muncul di sini angkanya berbeda pula, bukan 14 nanti angka yang sama ya, bisa berapa tergantung soalnya. Nah, kebetulan kalau di soal ini karena dari angka pertama kita sudah munculkan angka 1 maka akan keluar angka 14 dan angka 14 ini nanti akan kita munculkan terus ya. Dan pasangannya nanti akan berurutan dari 1, 2, 3, nanti ada 4, 5 dan seterusnya sampai nanti yang paling ujung adalah kalau muncul 14, maka tentu nanti pasangannya adalah 36. Maka 36 ini nanti adalah jadi angka terakhir kalau kita mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 36. Sementara nanti angka 14-nya di setiap kelompok ini ada angka 14-nya, kita bisa satukan ya, karena semuanya ini adalah penjumlahan. Jadi kalau penjumlahan berlaku sifat ya pengelompokan ulang ya. Jadi nanti dia 14 bisa kita satukan ulang. Sementara tambah 1, tambah 2, tambah 3 sampai tambah 36-nya kita bisa pisahkan ke kelompok yang baru ini. Kameranya saya betulkan dulu. Oke. Nah, ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 36. Ini kita pisahkan di sini, sementara 14-nya ini kita pisahkan di sini. Nah, 14-nya ini kita kelompokkan nanti ada sebanyak 36 buah. Karena apa? Karena di sini tadi setelah kita pisah-pisah menjadi kelompok kecil, nanti kelompok kecilnya itu nanti paling ujung 14 tambah 36. Artinya kelompok kecilnya itu ada sebanyak 36. Artinya 14-nya juga ada sebanyak 36 ya. Nah, yang 1 tambah 2 tambah 3 ini kita kelompokkan di sini. Jadi untuk mencari jumlah ini bagaimana? Gampang. Tinggal karena 14-nya itu ada 36, berarti mencari hasil jumlahnya tinggal 14 kali 36 ya, karena 14-nya ada sebanyak 36. Nah, kalau untuk yang ini bagaimana? Yang ini bisa kita gunakan rumus penjumlahan model Gauss ya. Model Gauss itu nanti kita tinggal pakai rumus sebelum kita pakai rumus model Gauss, kita lihat dulu nih jumlah anggotanya ada berapa. Ingat kalau angka depannya 1, ini gampang, tinggal lihat angka terakhir yaitu 36. Tapi kalau mau pakai rumus umum mencari jumlah anggota bisa. Kita coba di sini mencari jumlah anggotanya adalah angka terakhir dikurangi angka pertama tambah 1. Angka terakhirnya 36, angka pertamanya 1, ya kan? Berarti 36 kurang 1 tambah 1 berarti 35 ditambah 35 tambah 1 lagi jadi 36, jadi balik lagi 36 ya. Nah, jadi ini nanti kita cari berapa hasil kalinya, ini nanti kita cari berapa jumlahnya pakai cara model Gauss ya untuk bilangan asli dari yang pertama, penjumlahan bilangan asli yang pertama. Kita lanjut. Ini lanjutan soal nomor 3. Nah, ini lanjutan soal nomor 3, tadi ada 14, ini kita betulkan dulu kameranya. Ada 14 kali 36 tambah 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai 36 ya. Yang 14 kali 36 hasilnya 504. Sementara yang ini kita pakai cari dengan rumus penjumlahan model Gauss untuk penjumlahan dari bilangan asli yang pertama ya. Nah, ini setengah kali jumlah anggotanya ada berapa. Ini tentu nanti hasilnya adalah 36 jumlah anggotanya. Dengan dikalikan dengan angka terakhir tambah 1. Angka terakhir ada 36, kita tambahkan 1. Jadi seperti ini nanti. 36 tambah 1. Kalau kita hitung nanti ini 504 tadi tinggal kita pindahkan. Setengah kali 36 itu 18. Kemudian 36 tambah 1 itu 37. Jadi kalau kita hitung 18 kali 37 itu nanti hasilnya 666. Kita jumlahkan dengan yang pertama sudah ada 504. Kita jumlahkan nanti hasilnya 1170. Nah, itulah
ya jawaban daripada untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke jawaban untuk yang pertanyaan soal nomor 4. Kita disuruh tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut ya. Ini ada seperti ini ya. 3416 ditambah dalam kurung minus 200 tambah 20. Lalu soal yang ke B-nya ini juga ada seperti ini, tinggal dibaca sendiri dan ini juga ada. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Soal nomor 4. Nah, jadi untuk soal nomor 4 yang A, soalnya adalah seperti ini. Nah, kalau ada penjumlahan bentuk seperti ini ada positif dan juga di sini ada negatif. Ini kita bisa lebur ya. Jadi positif ketemu negatif nanti hasilnya jadi negatif ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini, 3416 min 200. Jadi sudah melebur tadi positif dengan negatifnya. Lalu nanti tambah 20. Nah, ini kita bisa jumlahkan secara berurutan dari depan ke belakang. Tapi kalau penjumlahan dan pengurangan kalian bebas, boleh dari belakang atau dari depan ya. Kalau semuanya adalah penjumlahan dan pengurangan, tidak ada yang lain selain dari itu. Nah, ini kita coba dulu 3416 dikurangi 200 itu nanti hasilnya adalah 3216. Ya, caranya bagaimana ini? Kita bisa pakai penjumlahan seperti ini ya. Kita sejajarkan mulai dari belakang angkanya ya. Seperti itu nanti dapatnya 3216, lalu nanti ini 3216-nya kita tambahkan dengan 20. Jadi hasilnya 3236 ya. Oke, adik-adik boleh perhatikan ini untuk nanti cermati kenapa hasilnya seperti ini. Ini adalah penjumlahan seperti biasa, penjumlahan bertingkat ya. Oke, berikutnya ke soal yang bagian B ya. Jadi ada min 420, min 200, min 500. Jadi khusus untuk yang semuanya adalah min. Ini minnya ini bisa kita taruh di depan, kita pisahkan. Sementara yang di dalam nanti kita jumlahkan dahulu. Jadi seperti ini. Minnya taruh di depan, angkanya baru kita jumlahkan dahulu. Taruh semua di dalam kurung ya. Kalau setelah kita jumlahkan ini dengan cara penjumlahan bertingkat seperti ini, itu nanti akan dapat hasilnya adalah min 920. Lalu nanti tinggal kita kalikan dengan min yang di luar ini, jadi hasilnya min 920 ya. Demikian untuk soal yang bagian B. Sekarang soal yang bagian C. Ini ada 440 dikurang 560. Nah, ini kan kelihatan angka yang di depan ini lebih kecil ya daripada angka yang di belakang ini yang 560. Jadi angka yang kecil dikurang dengan angka yang lebih besar atau bilangan yang lebih besar. Maka kita bisa gampang cara mengerjakannya itu tinggal yang besarnya ini 560 kurangi dengan yang kecilnya. Lalu di depannya kita kasih tanda negatif ya. Jadi ini nanti hasilnya adalah min dalam kurung yang besarnya ini 560 kita kurangi dengan 440. Ini nanti hasilnya adalah min 120 ya. Yang dalam ini hasilnya 120 dikalikan dengan min yang di depan jadi min 120 ya. Demikian pembahasan untuk soal yang nomor 4. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Pertanyaannya adalah hitunglah nilai M. Ya, ini ada pertanyaannya adalah min 5 kali 10 kali M sama dengan 400. Nah, bagaimana kita mencari M-nya? Kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Pertama-tama karena ini perkalian semua, kita bisa mulai kalikan dari yang depan lalu ke sebelah kanan ada min 5 kali 10. Nanti hasilnya adalah min 50. Lalu nanti min 50 kali M sama dengan 400. Nah, kalau bentuknya seperti ini, untuk mencari M kita bisa biarkan M sendiri di sini, lalu min 50-nya kita pindahkan ke sebelah sana, ke sebelah kanan dari tanda sama dengan. Kalau dia perkalian pindah ke sebelah kanan, maka posisinya nanti jadi ada di bawah alias berubah menjadi pembagian ya. Jadi 400-nya tetap di atas, sementara min 50-nya berubah jadi di bawah alias jadi pembagian, maka min 400 dibagi 50. Kita sederhanakan nolnya coret atas bawah 1, tinggal min 40 per 5. Nanti hasilnya adalah min 8 ya. Demikian pembahasan untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, ini
pertanyaannya adalah berapakah KPK dari 3, 4, dan 15? Oke, kita langsung bahas. Cara mencari KPK dan tentu juga nanti FPB, kita harus salah satu caranya membuat faktorisasi prima. Sebenarnya ada banyak cara mencari KPK. Kita akan coba sesuai yang di buku, yaitu adalah merujuk kepada penggunaan atau memperlancar dengan cara mencari faktorisasi primanya. Ya. Jadi langkah 1 tentu kita cari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan tersebut ya. Dari 3. Nah, kalau 3 ini angkanya sederhana dan dia sudah merupakan bilangan prima, jadi tentu otomatis faktorisasi primanya adalah hanya bilangan itu sendiri ya. Angka 4. Nah, angka 4 ini bisa kita coba dengan bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu bilangan angka 2. Nanti 4 dibagi 2 akan menghasilkan 2. Nah, hasil baginya ini sudah menjadi bilangan prima. Berarti kita stop sampai sini. Berarti nanti hasil daripada faktorisasi primanya adalah dia 2 kali 2 alias 2 pangkat 2 ya. Bagaimana dengan 15? 15 ini kita bagi dengan 2 nggak bisa karena kita harus bagi dia dengan bilangan prima nanti yang menghasilkan bilangan bulat ya, bukan hasilnya koma-koma, nggak boleh. Jadi kita nggak bisa bagi 15 dengan 2 karena nanti hasilnya 7,5. Nah, kita bagi dengan angka prima berikutnya yaitu angka 3. Berarti 15 dibagi 3 yaitu hasilnya 5. Dan hasilnya sudah merupakan bilangan prima yang sederhana, maka stop sampai sini. Maka berarti faktorisasi primanya berarti adalah 3 kali 5. Karena 3-nya ada 1, 5-nya ada 1, kita pangkatkan 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Ini dimunculkan pangkatnya biar nanti mempermudah kita membandingkan mana pangkat yang terbesar dan mana pangkat yang terkecil. Oke, setelah kita mencari faktorisasi prima dari masing-masing bilangan, langkah kedua adalah kita menentukan KPK-nya dengan aturan sebagai berikut. Cari KPK dengan aturan kita kalikan semua jenis faktor prima ya yang muncul dari hasil pemfaktoran prima ini ya. Ada 3, ada 2, ada 5 ya kan? Itu semua nanti kita kalikan. Nah, jika ada yang kembar. Nah, kembar ini berarti karena kita ada ada 3 bilangan, maka kita cari yang kembar 3. Jika ada 3 yang kembar 3 artinya yang bilangan pokoknya sama dan dia ada kembar 3, maka dari itu maka pilih yang pangkatnya terbesar ya. Jadi dari yang kembar itu kita pilih nanti yang pangkatnya terbesar. Nah, kalau kita lihat di sini faktor primanya itu kan ada 3 pangkat 1, ada 2 pangkat 2, ada 3 dan ada 5 pangkat 1. Pokoknya semua yang berbeda, ada 2, ada 3, ada 5, kita kalikan semua. Ya, 2 pangkat 2, 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Nah, di sini ada yang kembar nggak? Ada yang kembar, yaitu